Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang limit fungsi trigonometri bagian yang kedua. Matematika peminatan kelas 12 di semester 1 bersama saya, Bu Eringa. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, kita ingat-ingat dulu. Masih ingat nggak kalian tentang rumus limit fungsi trigonometri pertemuan yang sebelumnya? Yaitu yang pertama, limit X mendekati 0, sin AX per BX itu hasilnya A per B. Demikian juga untuk bentuk-bentuk yang lainnya seperti ini. Begitu juga dengan tan, ketika ada tan AX per BX dengan bentuk yang lainnya seperti ini, itu hasilnya A per B. Lalu sin AX per tan BX, tan AX per sin BX itu juga A per B, dengan syarat X-nya harus mendekati 0, seperti itu ya. Nah, lalu hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar tentang rumus-rumus trigonometri yang lain yang sering digunakan untuk mengubah fungsi pada limit fungsi trigonometri. Jadi, nanti ada beberapa rumus. Yang pertama, rumus ini. Rumus ini semuanya sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan waktu di kelas 11. Jadi ini kita hanya mengingat-ingat saja. Nanti misalnya kalian masih lupa, kita belajar sambil berjalan ya. Jadi nanti kalau saya jelaskan lagi ini panjang sekali, satu bab nggak habis ya. Jadi kita ingat-ingat aja dan kita langsung ke prakteknya, biar nanti sekalian kalian mengingat. Nah, rumus yang selanjutnya ada rumus ini, rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, sin A plus sin B, sin A min sin B, ini kan sudah pernah kalian dapatkan di kelas 11 juga. Jadi nanti kita tinggal pakai aja rumusnya ya. Nah, langsung ke contoh soal biar nanti kalian gampang untuk mengaplikasikannya. Contoh yang pertama yaitu nilai dari limit X mendekati 0 X tan X per 1 min cos 2X adalah, nah bagaimana caranya? Kita tidak bisa memisahkan pembilangnya satu persatu. Ini tidak bisa dipisah karena di sini penyebutnya adalah pengurangan. Jadi kita nggak boleh misah. Nah, kita pakai rumus apa? Kita pakai rumus ini yang ada di depan tadi. Cos AX sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah AX. Kita rubah cos 2X ini menjadi bentuk sin, yaitu dengan memasukkan ke rumus ini. Artinya AX itu berapa? Tergantung di sininya. Kalau di sini 2X, maka A-nya 2. Jadi nanti ketika tinggal dimasukkan ke sini menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah dikali A-nya berapa? 2, maka setengah dikali 2X, maka jadi 1 min 2 sin kuadrat X, karena setengah kali 2 kan 1. Ketika kita tuliskan maka menjadi seperti ini. Nah, gini ya. Jadi di sini sin kuadrat X, karena 2 ini ketika dimasukkan ke A menjadi setengah kali 2 kan 1, maka di sini tinggal X saja. Begitu. Nah, di sini ada 1 dikurangi 1, maka 1 kurangi 1 kan 0. Nah, lalu nanti satunya hilang jadinya. Kalau ditulis menjadi seperti ini. Nah, gini. Yang atas tetap X tan X, yang bawah
menjadi satunya hilang karena dikurangi. Nah, lalu kok 2-nya bisa plus? Karena di sini ketika kurungnya dibuka, maka min ketemu min jadi plus. Jadi 2 sin kuadrat X. Nah, bagaimana cara kita menghitung limit kalau bentuknya seperti ini? Kita tinggal mengelompokkan saja, memisah-misahkan dengan bagiannya masing-masing. Contohnya seperti ini. Gini ya. Jadi, nah, di sini sin kuadrat X saya jabarkan menjadi sin X dan sin X. Lalu di sini saya pasangkan X-nya, saya pasangkan dengan sin X, lalu tan X saya pasangkan dengan sin X yang satunya. Jadi ketika mereka sudah berpasangan seperti ini, maka ini kan sudah memenuhi rumus yang awal tadi, yang pertemuan minggu lalu. Masih ingat kan ya? Nah, ini yang saya lingkari di situ, maka dia menjadi 1, ya kan? Sama dengan 1. Menurut bentuk yang rumus yang pertama. Nah, maka jadi setengah. Karena ini habis 1 dan ini 1, maka jadi 1/2. Seperti itu. Paham ya? Nah, lalu untuk contoh yang selanjutnya, yaitu contoh yang kedua, ini. Nilai dari limit X mendekati 0, 4X cos X per sin X plus sin 3X adalah, ini juga menggunakan rumus jumlah dan selisih. Nah, kita pakai rumus ini, sin A plus sin B. Nah, yang bawah ini kita jabarkan. Jadi 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A min B. A sama B nya yang mana? A nya adalah yang ini, X, B nya adalah 3X. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Nah, kita masukkan ke rumus. Jadi yang bawah, yang atas tetap ya, yang bawah jadi 2 sin setengah X plus 3X cos setengah X min 3X gitu. Lalu, nah, X ditambah 3X di sini jadi 4X. X dikurangi 3X menjadi min 2X, ya gitu. Lalu limit X mendekati 0, yang atasnya tetap, yang bawah jadi setengah kali 4X menjadi 2X, setengah kali min 2X jadi min X, gitu ya. Nah, kita pindah ke sini ya. Lalu di sini kalian perhatikan bentuknya, apa yang berubah? Yang berubah adalah cos-nya. Di sini cos min X kok jadi cos X. Ingat bahwa cos sudut negatif itu sama dengan hasilnya tetap menjadi positif. Ingat-ingat ya. Kalau sin dan tan sudut negatif, hasilnya menjadi negatif. Tetapi kalau cos sudut negatif, dia tetap menjadi positif. Itu sudah pernah kalian dapatkan di kelas 10 kalau nggak salah ya. Nah, gitu. Jadi di sini meskipun X-nya saya ganti dengan positif, maka dia tidak akan merubah nilainya karena nanti tetap sama-sama positif. Selanjutnya, karena di sini ada cos X dan cos X, maka cos X-nya saya coret, disederhanakan menjadi hilang, ya kan? Selanjutnya, maka tinggal ini 4X per 2 sin 2X. Lalu masih ingat kan? Nah, ini bentuk ini, maka menjadi 1/2, yang ini 1/2 ya, yang ini 4/2, menjadi berapa? 4 nah ini maaf, ada kekeliruan ya di sini ya, harusnya 4/4 ya, sama dengan 1, di sini salah cetak, harusnya 4 ya yang bawah ya. Oke, terima kasih. Nah, ada pertanyaan di sini, paham ya? Nah, selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga bentuknya seperti ini. Nilai dari limit X mendekati 0, 3X plus sin 4X per 5X
per tan 2x. Nah, adalah berapa hasilnya? Kita ini menggunakan apa kira-kira ya rumusnya? Nah, kalau bentuk seperti ini ada cara yang lain. Kita bisa menggunakan cara yaitu dengan membagi kedua bagian atasnya dan bagian bawahnya, yaitu bagian pembilang dan penyebutnya. Misal seperti ini. Nah, bagian atas kita bagi dengan X, bagian bawah juga kita bagi dengan X. Apakah boleh seperti ini? Boleh, karena kita hanya merubah bentuk tapi tidak merubah nilainya. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, kita bagi masing-masing, ya kan? Masuk ke sini. Jadi 3x plus sin 4x per x per 5x min tan 2x per x. Selanjutnya, nah, kita pisahkan. Kalau dia seperti ini, boleh dipisah, karena yang penjumlahan adalah yang bagian atasnya atau pembilang. Tetapi kalau penjumlahannya di bagian bawah atau penyebut, dia tidak boleh dipisah, gitu ya. Jadi kalau yang atasnya penjumlahan boleh dipisah menjadi seperti ini. Jadi 3x per x sin 4x per x, 5x per x, di sini tan 2x per x, seperti itu. Selanjutnya, nah, karena 3x dibagi x itu menjadi 3, lalu 5x dibagi x juga 5, nah menjadi seperti ini ya. Yang sampingnya ini tetap ya. Selanjutnya, nah, limitnya masuk ke sini. Kok boleh limit masuk ke sini? Nah, jadi sifat limit itu boleh dia dilimitkan bagian atasnya saja atau bagian bawahnya itu boleh. Jadi limitnya itu boleh masuk ke sini. Jadi 3 sama 5 tetap ya. Ditambah limit x mendekati 0 sin 4x per x, dan yang bawah limit x mendekati 0 tan 2x per x. Lalu, nah, masih ingat bentuk ini? Bentuk yang dilingkari. Nah, ini kan merupakan rumus yang awal tadi ya, rumus limit fungsi trigonometri yang awal. Lalu menjadi seperti apa? Nah, karena ini sin 4x per x menjadi 4, tan 2x per x menjadi 2. Nah, tinggal ditambahkan aja 3 tambah 4 per 5 dikurangi 2, menjadi 7 per 3, seperti itu. Coba diperhatikan baik-baik ya. Paham ya dari sini? Baiklah, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini ada pengembangan rumus limit fungsi trigonometri. Bagaimana pengembangan rumus limit fungsi trigonometri? Nah, di sini kalau rumus yang awal itu kan x-nya syaratnya harus mendekati 0. Nah, bagaimana kalau kita menemukan x-nya itu tidak mendekati 0 tetapi mendekati suatu bilangan tertentu? Apakah kita masih bisa mencari nilai limit fungsinya? Nah, ternyata bisa, tetapi di sini ada beberapa rumus yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, limit x mendekati p itu nanti adalah suatu bilangan tertentu. Jadi masing-masing soal nanti berbeda, tinggal berapa p-nya, begitu ya. Limit x mendekati p sin x min p per x min p. Di sini syaratnya harus sama, x min p gitu ya. Yang atas, yang ini juga gitu, x min p. Di situ nanti hasilnya sama dengan 1. Syaratnya x-nya harus mendekati p. P itu berapa? P itu bilangan berapapun. Misalnya limit x mendekati 10, maka ini x min 10 sin x min 10. Nah, jadi gitu ya, hasilnya adalah sama dengan 1. Begitu juga dengan tan, hampir sama dengan sin, ya kan?
Nah, ada lagi rumus pengembangan yang lain, coba perhatikan. Nah, ini sama, limit X mendekati P, di sini sin A X min P, yang bawah B X min P. Nah, bedanya apa sih sama yang rumus yang awal? Kalau rumus yang ini hanya tinggal menambahi min P gitu aja. Kalau yang awal tadi kan enggak, cuma AX per BX gitu kan, AX per BX. Nah, kalau ini AX min P, BX min P gitu. Tetapi syaratnya di sini X-nya harus mendekati P. P-nya adalah suatu bilangan. Kalau yang awal itu limitnya X-nya mendekati 0 kan, maka di sini hanya sin AX per BX gitu. Maka anggap kalau yang rumus yang awal itu P-nya 0 seperti itu. Kalau sekarang ada P-nya, maka di sini harus dikurangi dengan P. Begitu ya. Coba amati baik-baik rumusnya. Mulai dari yang sin yang pertama ini, lalu yang tan, hampir sama kok sama yang awal, hanya menambahkan min P seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Baiklah, langsung saja kita ke contoh agar nanti kalian tidak bingung, biar langsung tahu aplikasinya ya. Contohnya misal seperti ini. Limit X mendekati 5 sin X min 5 per X min 5 gitu. Bagaimana? Kita pakai rumus yang ini. Limit X mendekati P sin X min P per X min P, hasilnya 1. Di sini P-nya berapa? 5 kan ya. Nah, jadi gitu, hasilnya sama dengan 1. Nah, kalau kalian bingung itu kok bisa tiba-tiba 1 gitu ya, sebenarnya ini ada pembuktian rumusnya. Nanti ketika nanti ada waktu luang akan saya jelaskan ya. Kalau nanti saya jelaskan terlalu panjang bertele-tele nanti malah kebingungan kalian. Jadi langsung saya kasih rumus jadinya biar nanti langsung diaplikasikan begitu. Jadi ketika nanti ada waktu luang akan saya jelaskan asal usulnya dari mana sih rumus ini gitu ya. Lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, ini bentuknya pi, bukan angka, bukan bilangan, tapi pi sendiri itu sebenarnya kan sebuah bilangan 3,14 atau 22/7. Itu untuk yang di lingkaran ya kan. Tapi kalau di sudut sin, pi itu nilainya 180 derajat gitu. Jadi masih tetap ada nilainya meskipun dia hanya simbol saja. Jadi nilai dari limit T mendekati pi sin 2T min pi yang bawahnya per 3T min 3pi adalah, nah bagaimana ini? Kita menggunakan rumus ini. Nah, ini ya, sin A X min P per B X min P. Tapi kan ini masih belum diubah bentuknya menjadi seperti ini, maka tugas kita adalah merubahnya menjadi seperti ini. Nah, yang atas tetap ya, yang bawah 3-nya ini dikeluarkan. Lalu 3 buka kurung T min pi gitu ya. Maka bentuk ini kan sama dengan bentuk yang ini. Maka tinggal 2/3 jawabannya, seperti itu. Paham ya dari sini ya, sangat gampang sekali. Selanjutnya ada contoh yang lebih panjang lagi, lebih kompleks, tapi jangan khawatir. Setiap soal pasti ada jawabannya, tergantung kita mau berusaha untuk menyelesaikannya apa enggak. Nah, ini limit X mendekati 3. Nah, ini kan sebuah bilangan X-nya ya. 4X plus 6 tan X min 3 per X kuadrat min 9. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita perlu menjabarkan bagian penyebutnya. Bagian penyebut ini ketika kita faktorkan X plus 3 dikali X min
3. Kalau sudah dijabarkan seperti ini, maka ada bilangan yang sama ya kan, X min 3 sama X min 3. Nah gitu kan. Jadi nanti begini, dilimitkan satu persatu. Yang bagian depan dilimitkan sendiri, yang bagian belakang juga dilimitkan sendiri. Selanjutnya kita pakai rumus yang mana? Nah, kita pakai rumus yang tan. Limit X mendekati P tan X min P per X min P. Nah, ini kan bentuknya sama dengan ini. Maka hasilnya adalah ini, 1. Ini ya. Begitu. Lalu kita tinggal menghitungnya. Selanjutnya, karena ini sama dengan 1, yang ini tetap, maka limit bentuk seperti ini tinggal kita substitusikan saja. X-nya dimasukkan 3. Jadi 4 dikali 3 ditambah 6 per 3 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 18 per 6, yaitu hasilnya 3. Seperti itu. Gampang kan ya? Selanjutnya contoh yang selanjutnya. Nah, ini juga agak panjang, tapi jangan khawatir, ini tidak terlalu sulit yang seperti yang kita bayangkan. Nah, limit X mendekati 3, X kuadrat min 7X plus 12 sin X min 3 per X kuadrat min X min 6 kuadrat gitu. Nah, kita harus menjabarkan dulu. Dijabarkan. Nah, menjadi seperti ini. Yang bagian atas kita faktorkan menjadi X min 3, X min 4. Sinnya tetap ya. Per yang bawah juga difaktorkan menjadi X plus 2 dan X min 3 kuadrat. Seperti itu. Lalu kita jabarkan. Nah, karena ini yang bawah kuadrat, maka dikalikan 2 kali. X plus 2 kali X plus 2, X min 3 juga dikali X min 3. Selanjutnya, nah, kita coretkan yang ini X min 3 dan X min 3. Ini kan habis. Maka X min 3-nya tinggal 1 yang ada di bawah. Kayak gitu ya. Oke, baiklah. Lalu, karena ini bentuknya seperti ini, kita pisahkan kayak tadi limitnya. Yang bagian ini kita limitkan sendiri, yang sin kita limitkan sendiri. Ini pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang ini. Ya, sin X min P per X min P hasilnya 1. Maka, nah begini. Ini 1, yang ini tinggal dimasukkan 3. Nah, gitu ya. Maka menjadi min 1 per 25 begitu. Nah, ini perlu kalian pahami benar-benar bentuk-bentuk seperti ini. Banyak-banyak latihan soal agar pengalaman kalian mengerjakan soal juga semakin banyak, dan referensi soal yang kalian punya juga semakin bertambah, menambah wawasan kalian. Gitu ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.